memberi pemantik. Saya ingatkan kembali bahwa malam ini kita sedang berdiskusi, tidak mendengarkan ceramahnya Hanif, tidak mendengarkan ceramahnya Davi, tapi kita sedang berdiskusi bersama. Hanya Davi dan Hanif, Hanif dan Davi memfasilitasi Anda semua, memantik semangat Anda semua untuk kemudian kita menggerakkan daya memori kita, mengingat apa yang harus kita diskusikan bersama-sama, apa yang janggal ada di negara kita. Oke. Hari ini kita mengangkat masalah HAM, hak asasi manusia, tapi kemudian kita juga berharap HAM menjadi harapan anak-anak muda gitu ya. Jadi saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang HAM di area sosial. Nanti Davi akan berbicara di sisi hukum, yuridisnya, tetapi saya akan bicara lebih banyak di sisi sosial. Bagaimana seharusnya negara hadir menjamin HAM itu. Kemudian pada awalnya saya cerita sejarah dulu ya, karena background saya di ilmu pemerintahan. Ini adalah tes pertama setelah saya jadi sarjana untuk ceramah gitu ya. Ini kalau misalnya presentasi saya jelek ya, harap tetap dimaklumi, ini sarjana hari kedua nih. Nah gini, maaf mas sarjana, maaf mas. Ini sarjana. Maaf mas magister. Bercanda. Nah gini, teori tentang hak asasi manusia ini bagi yang bukan background sosial sedikit rada berat mungkin, gak masalah, tapi bagi Anda yang tertarik bagus lah ya. Hak asasi manusia pertama kali konsep ini muncul ketika John Locke mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kodrat ketika dia dilahirkan, maka bersamaan atas itu kodrat itu hadir, muncul. John Locke kemudian mensyaratkan bahwa apa sih yang dimaksud hak asasi manusia? Ada yang tahu hak asasi manusia apa? Monggo yang berani. Siapa? Ya Mas Gendut, monggo. Ya, ya, salah. Berdiri. Di sini saya dari Undip ya. Seperti yang saya tangkap, hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melakukan suatu keinginannya, di mana hak itu bersifat tidak terbatas. Cukup, tepuk tangan Mas Yoko. Itu namanya Mas Yayan Mahendra Yoko, tapi sering dipanggil Yoko. Tadi ada yang ngacung lagi? Siapa? Oh, ini saya rada tersinggung sama dia karena ya levelnya lebih ganteng dari presiden, itu nggak boleh sebetulnya. Ya, monggo, kenalan dulu. Ya, satu napas ya, bahwa apa yang dijelaskan Yoko, apa yang dijelaskan Tommy Suganda. Ini kalau yang belum kenal Tommy Suganda, ini semoga perjaka dari Lampung. Kalau itu lelaki dari Purbalingga. Ya tadi satu napas bahwa apa yang dijelaskan Yoko dan dijelaskan oleh Tommy bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada manusia, kemudian itu diberikan oleh Tuhan, yang kemudian harus dilindungi untuk mereka melakukan apa yang akan dia inginkan. Ya memang begitulah hak asasi manusia, bahwa kita diberikan hak ketika lahir, bersamaan dengan itu ada sesuatu keistimewaan dari Tuhan yang kemudian melekat bersama kita dan semua orang memilikinya dan kita harus sama-sama menghormati. Kembali ke teori John Locke tadi, bahwa John Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia itu meliputi 3 hal utama. Jadi sebagai manusia kita punya 3 hal yang utama yang masing-masing harus dijamin oleh negara. Negara harus menjamin 3 hal ini. Catat ini. Ketika besok negara tidak menjamin, Anda semua yang mengaku masih menjadi warga negara berhak untuk memprotes. 1. Life, liberty, property. Hak hidup, hak memiliki, dan hak untuk bebas. Maka penting, saya menganggap isu HAM ini penting ketika kita akan mengajikan adanya kajian bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu presiden. Saya tidak akan tendensius mengatakan salah satu calon misalnya dianggap pernah melakukan pelanggaran HAM dan sebagainya. Saya tidak seperti itu, tidak pengen mengarahkan pembicaraan ke situ, tetapi bahwa tugas negara harus menjamin HAM masing-masing individu warga negaranya.
life, liberty, and property. Hak hidup, hak memiliki, dan hak untuk merdeka. Maka penting ketika besok kita memilih presiden, hak ini terus dijamin oleh negara. Hak hidup meliputi bahwa kita hidup tidak hanya sekadar hidup, kita butuh pangan, kita butuh jaminan untuk sehat, jaminan untuk dapat pendidikan, agar kita dapat bermartabat. Karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk kita menjadi bermartabat. Life, properti adalah bagaimana kita memiliki hak untuk memiliki. Hak milik mereka yang hidupnya di jalanan, yang tidak memiliki hak. Negara perlu campur tangan untuk itu, bahwa negara punya kewajiban melindungi masing-masing hak warganya. Entah dia yang duduk sebagai Presiden Republik Indonesia, dia yang duduk sebagai menteri, dia yang duduk sebagai Presiden BEM, dia yang duduk sebagai Presiden IYP Institute, itu dijamin haknya di dalamnya. Begitupun rakyat jelata, gitu ya. Oke, kembali perbincangan rakyat jelata dimulai. Bahwa negara harus menjamin hak baik mereka yang ada di atas atau mereka yang jadi rakyat biasa. Hak itu meliputi banyak hal. Salah satunya hak untuk memiliki. Bahwa negara hari ini juga harus menghargai mereka yang mempunyai hak milik, dan ketika mereka tidak memiliki apapun, negara harus hadir bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Lantas untuk hak untuk merasa merdeka, Kerusuhan 98, ketika mereka hidup di dalam orde lama yang kemudian hak untuk berbicara dalam kemerdekaan berbicara, menyampaikan pendapat itu dibungkam. Maka kalau kata Sulfi, telur yang terus ditekan akan pecah. Itu yang pecah. Mereka yang terus dibungkam, ditekan, mereka yang ada dalam tekanan pemerintah yang tidak diberikan haknya untuk menyuarakan keinginannya, kemudian muncullah kerusuhan 98, aksi bahwa rakyat Indonesia jengah atas kenyamanan yang dibuat. Maka oleh karena itu aksi itu muncul, gitu ya. Bahwa tadi perlu diingat bahwa hak asasi manusia pada dasarnya, kalau kita berkaca pada kata John Locke ada 3 tadi, itu saja yang akan saya sampaikan karena ini adalah model diskusi. Ini sebagai pemantik awal, nanti lebih jauh secara yuridis Davi yang akan lebih banyak menyampaikan bagaimana tentang penegakan HAM di Indonesia. Terima kasih undangannya. Saya mengenai HAM, dan mohon maaf saya kurang menyiapkan, tapi sebisa mungkin ini materi saya ambil dari buku dan berdasarkan undang-undang yang ada, seperti itu. Nah, yang pertama mungkin HAM dulu ya. HAM itu apa sih? Jadi begini, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di situ sebenarnya sudah ada definisi mengenai HAM. HAM, hak asasi manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin teman-teman perlu tahu mengenai sejarah lahirnya Undang-Undang Pengadilan HAM, dan mungkin ini sangat cocok untuk teman-teman IYB karena lahirnya itu salah satu tekanan dari dunia internasional. Jadi lahirnya Undang-Undang Pengadilan HAM itu awalnya adanya kasus Timor Timur yang ternyata tidak terselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga masyarakat luar, masyarakat internasional itu mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan perkara yang ada di Timor Timur. Sampai-sampai PBB itu berinisiatif untuk ini mengadakan tribunal internasional, semacam pengadilan internasional, untuk menyelesaikan perkara yang ada di Timor Timur. Tetapi kan kita sebagai bangsa Indonesia kan malu, ya masa bangsa kita sendiri tidak bisa menyelesaikan perkara yang ada, malu
dengan jenderal-jenderal yang ada di Indonesia itu malah diadili di pengadilan internasional. Dari desakan PBB itu lahirlah Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM. Yang selanjutnya dirancang RUU tentang pengadilan HAM itu pada tanggal 6 November tahun 2000, dan terbentuklah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang merupakan amanat juga sesuai dengan pasal 164 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, yang amanatnya itu harus dibentuk pengadilan HAM yang secara khusus mengadili adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya mengenai bagaimana setelah terbentuknya undang-undang tentang pengadilan HAM ini. Jadi undang-undang HAM ini, undang-undang nomor 26 tahun 2000 menganut asas retroaktif. Asas retroaktif itu asas yang berlaku surut, artinya undang-undang itu berlaku dan bisa diterapkan untuk tindak pidana ataupun kejahatan yang dilakukan sebelum undang-undang itu diterbitkan. Untuk pengaturannya tersendiri ada di pasal 43 ayat 1, di mana untuk membentuk undang-undang ad hoc, undang-undang pengadilan HAM ad hoc, yaitu undang-undang sementara itu harus atas izin persetujuan DPR. DPR itu bisa menilai dari locus delicti, artinya itu dari waktu kejadian, dan setelah itu DPR mengusulkan kepada Presiden berdasarkan pasal 43 ayat 2 itu Presiden harus mengeluarkan kepres untuk segera membentuk pengadilan HAM untuk kasus yang bersangkutan. Kemudian lanjut mengenai apa pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi hak asasi manusia yang berat itu adalah hak asasi manusia yang pelanggarannya itu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Artinya undang-undang ini mengatur mengenai kejahatan yang berat itu hanya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan genosida. Itu yang dimaksud kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi yang seperti teman-teman tadi lihat, ada kasus Trisakti, Simanggi, kasus Timur itu disesuaikan dengan kondisi. Simpelnya seperti ini. Kalau genosida itu, kejahatan genosida itu tujuannya itu memusnahkan suatu suku, etnis atau agama. Itu tujuan pelaku utamanya itu memusnahkan suatu suku, etnis ataupun suatu bangsa, suatu kelompok agama. Tapi kalau kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak secara khusus ditujukan. Itu kejahatan terhadap kemanusiaan hasil dari sistematis dan meluas dari tindakan penguasa, atau bisa juga aparat negara ataupun kepolisian seperti itu, termasuk kepolisian. Itu perbedaannya. Teman-teman mungkin tahu extraordinary crime, bahwa hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia merupakan extraordinary crime, artinya itu kejahatan yang luar biasa. Karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini. Yang pertama itu karena biasanya kejahatan yang dilakukan itu karena motif kekuasaan. Seperti yang sudah dijelaskan, itu karena kekuasaan dan disesuaikan secara sistematis dan meluas, dilakukan dengan sistematis dan meluas. Kemudian ada dampaknya yang dahsyat, dan itu merupakan pengkhianatan manusia terbesar atas kemanusiaan. Karena itu perbuatan yang sangat keji, bisa dilakukan dengan pembunuhan, penyiksaan, penghilangan secara paksa, dan sebagainya.
selanjutnya memang itu sudah diakui oleh hukum internasional karena dampak dan sebagainya itu merupakan extraordinary crime. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penegakan